Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Sukses atau tidaknya seseorang dapat kita lihat dari apa yang dia lakukan hari ini. Dapat kita nilai dari tindakan yang selama ini mereka lakukan. Itulah pembeda utamanya. Ada beberapa tindakan yang hanya dilakukan oleh orang-orang kaya dan orang-orang sukses. Sementara orang-orang miskin ataupun gagal tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tindakan yang hanya dilakukan oleh orang kaya, yang hanya dilakukan oleh orang sukses, dan tidak akan pernah mungkin dilakukan oleh orang-orang miskin. Jika Anda telah melakukan salah satu dari tindakan ini, percayalah bahwa menjadi sukses dan menjadi kaya itu hanya masalah proses. Walaupun realitanya kondisi Anda belum benar-benar baik, tapi seiring dengan waktu, jika Anda telah melakukan tindakan tersebut, maka Anda sedang berproses membangun sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah 3 tindakan yang hanya dilakukan oleh orang-orang kaya dan orang-orang sukses. Jika kita menyimak kisah-kisah sukses, kisah-kisah orang terkaya, atau berbagai kisah inspiratif yang sering tersaji dalam video, di media, dalam bentuk sebuah buku, tulisan, atau apapun, mereka biasanya adalah orang-orang yang pernah mengalami fase sulit, yang pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, namun mampu melaluinya, dan pada akhirnya mereka berhasil mewujudkan pencapaian yang luar biasa sehingga mereka dikenal sebagai orang-orang sukses dan orang-orang kaya. Ketika berbicara tentang kesulitan, ketika berbicara tentang hal yang tidak menyenangkan, orang-orang miskin sangat lekat dengan itu semua. Begitu juga dengan orang-orang yang gagal. Pembedanya terletak pada tindakan apa yang mereka lakukan pada saat menghadapi kesulitan hidup tersebut. Orang-orang sukses dan orang-orang kaya adalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kesulitan yang mereka hadapi. Mereka benar-benar mengambil pelajaran yang sangat cermat dan menjadikannya sebagai sebuah bekal hidup untuk proses perbaikan diri, untuk proses menjadi lebih baik. Pada akhirnya mereka berhasil mewujudkan impian dan cita-citanya tersebut. Mengambil pelajaran dari setiap kesulitan hidup adalah sebuah tindakan yang hanya dilakukan oleh orang-orang sukses atau sedang berproses membangun kesuksesan. Sementara orang-orang miskin dan orang-orang gagal cenderung menghadapi kesulitan dengan keluh kesah. Walaupun mereka silih berganti mengalami kesulitan dalam hidup, mereka tetap saja tidak mengambil pelajaran. Tetap saja mereka tidak melakukan sesuatu agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Ketika mereka mampu mengambil pelajaran dari kesulitan hidup yang mereka lalui, pastilah mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan. Pasti pikiran mereka akan berubah, pada akhirnya tindakan mereka pun akan berubah. Kenyataannya, banyak orang-orang miskin ataupun gagal tetap saja melakukan hal yang sama. Tetap saja mereka melakukan sebuah pengulangan sehingga kesulitan pun terjadi seolah terus berulang. Inilah bukti konkret bahwa tidak semua orang dapat mengambil pelajaran dari setiap kesulitan hidup yang mereka alami. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kesulitan yang ia hadapi dan menjadikannya sebagai sebuah bekal untuk menjadi lebih baik. Inilah sebuah tindakan yang hanya dilakukan oleh orang-orang kaya dan orang-orang sukses, yakni mengambil pelajaran dari setiap kesulitan yang mereka hadapi. Orang kaya ataupun orang miskin, tetap saja mereka sama-sama punya impian. Orang sukses dan orang gagal juga tetap saja mereka sama-sama punya tujuan. Pembedanya adalah pada keberanian mereka melakukan investasi terhadap impian dan tujuan hidup mereka. Orang-orang sukses ataupun orang-orang kaya tidak hanya sekedar bermimpi, namun mereka punya keberanian untuk memperjuangkan impiannya. Mereka punya keberanian untuk menginvestasikan waktunya, menginvestasikan uangnya, menginvestasikan pikirannya untuk membangun dan mewujudkan impian tersebut. Mereka tidak segan mengeluarkan uang
untuk membangun sumber daya yang dapat mendukung pencapaian impian dan cita-cita mereka. Mereka juga tidak ragu untuk terus belajar menggunakan waktu mereka untuk hal-hal baik yang membuat mereka mampu berjuang dan mendekatkan diri pada impian yang telah mereka tetapkan. Sementara orang-orang miskin ataupun gagal hanya punya impian, namun mereka membiarkan impiannya menjadi sebuah hayalan. Antara impian dan hayalan memang bedanya sangat tipis. Impian adalah sesuatu yang punya nilai dan diperjuangkan serta diyakini. Sementara hayalan hanya sekedar sebuah keinginan tanpa memiliki kekuatan untuk berani mewujudkan dan memperjuangkannya. Orang-orang gagal dan orang-orang miskin cenderung membiarkan impiannya hanya sekedar menjadi hayalan. Mereka tidak punya keberanian untuk memperjuangkannya, apalagi menginvestasikan uangnya, menginvestasikan waktunya, dan menginvestasikan pikirannya untuk memperjuangkan impian tersebut. Orang-orang miskin cenderung merasa sangat rugi untuk mengeluarkan uang hanya sekedar untuk membeli buku, untuk belajar atau ikut pelatihan. Mereka lebih rela menggunakan uangnya untuk membeli rokok, nongkrong, ngopi sana-sini dengan teman-temannya, atau hal-hal lain yang sebenarnya tidaklah benar-benar memberi manfaat besar untuk hidupnya. Mereka lebih nyaman menggunakan uangnya untuk membeli baju, membeli kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hanya sekedar hedonis. Sementara mereka merasa sangat berat untuk menginvestasikan uangnya untuk proses belajar dan membuat mereka menjadi lebih baik. Sementara orang-orang kaya dan orang-orang sukses merasa sangat perlu untuk menggunakan uangnya, menginvestasikan untuk proses perbaikan dirinya. Mereka tidak segan untuk membeli buku, mengikuti pelatihan, atau hal-hal lain yang bernilai yang membuat mereka dapat menjadi lebih baik. Mereka juga tidak segan menggunakan penghasilannya sebagian besar bahkan untuk membeli sumber daya yang dapat mewujudkan impian mereka. Orang-orang kaya dan orang-orang sukses rela menunda kesenangan mereka, rela untuk tidak bersenang-senang, rela mereka untuk tidak menggunakan uangnya untuk membeli baju atau hal-hal lain. Mereka rela melakukan itu semua demi menginvestasikan uangnya untuk membangun impian dan cita-citanya. Semua orang bisa bermimpi, tapi tidak semua orang memiliki keberanian menginvestasikan uangnya, pikirannya, tenaganya, dan waktunya untuk membangun impian mereka. Inilah pembeda yang sangat mendasar. Keberanian melakukan investasi terhadap impian adalah sebuah keberanian yang hanya dimiliki oleh orang-orang sukses dan orang-orang yang kaya raya. Apapun kondisimu hari ini, berinvestasilah untuk impianmu. Tidak akan pernah mungkin mimpimu terwujud jika kamu sendiri tidak mempercayainya. Tidak akan pernah mungkin ada orang yang mau berinvestasi pada mimpimu jika kamu sendiri tidak mau dan tidak bersedia menginvestasikan uangmu, waktumu, pikiranmu untuk mewujudkan mimpimu. Setiap kita memiliki satu modal yang sama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Modal itu bernama waktu. Siapapun Anda, kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, dari manapun Anda berasal, kita semua memiliki kapasitas waktu yang sama, yakni 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Perbedaan yang mendasar antara para pemenang dan para pecundang, antara orang sukses dan orang gagal, serta antara orang miskin dan orang kaya, terletak pada bagaimana mereka menggunakan waktu mereka, terutama waktu luang mereka. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu menggunakan waktunya dengan baik. Mereka mampu memanfaatkan waktu luangnya untuk membangun dan mewujudkan kesuksesan mereka. Cara Anda memanfaatkan waktu luang menjadi penentu apakah Anda akan menjadi pemenang ataupun pecundang. Kesuksesan itu dibangun dari bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita. Keberhasilan itu diraih dengan cara melakukan hal yang bermanfaat di saat kita memiliki waktu luang. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang benar-benar mampu memanfaatkan waktu luangnya untuk hal yang positif. Sementara orang-orang miskin,
orang-orang gagal cenderung membiarkan waktunya terbuang tanpa pernah memberi manfaat lebih untuk diri mereka. Inilah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang sukses dan memiliki kekuatan untuk mewujudkan kesuksesan tersebut, yakni kemampuan memanfaatkan waktu luang untuk kebaikan. Itulah 3 tindakan konkret yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang sukses dan orang-orang kaya. Apapun kondisi Anda hari ini, apakah Anda telah mendapatkan dan mewujudkan impian Anda ataupun belum, selama Anda mampu melakukan 3 hal tersebut, yakinlah Anda sedang berada pada anak tangga menuju kesuksesan dan pencapaian tertinggi Anda. Namun sebaliknya, sesukses apapun hari ini, sekaya apapun Anda hari ini, jika Anda telah berhenti melakukan 3 hal tersebut, bersiaplah untuk menuruni anak tangga kegagalan. Mengambil pelajaran dari kesulitan hidup, keberanian berinvestasi pada impian, serta kemampuan memanfaatkan waktu luang adalah sebuah tindakan nyata yang akan menghantarkan kita pada kesuksesan dan pencapaian impian kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.